Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba melanjutkan materi tentang bagaimana pemustingan akun ke buku besar dalam bentuk 4 kolom atau juga dikenal sebagai saldo rangkap ya. Nah, di sini datanya seperti sebelumnya BMA gunakan data BMA Taylor yaitu periodenya 31 Oktober 2024. Di sini kita bisa lihat bersama-sama ada beberapa transaksi ya. Nah, kemudian nanti dari transaksi ini kita akan posting ke dalam buku besar dengan bentuk 4 kolom atau biasanya juga dikenal dengan saldo rangkap. Nah, seperti apa sih sebenarnya bentuk buku besar 4 kolom itu? Ya, di sini kita bisa lihat ya, bentuk 4 kolom itu artinya dia terdiri dari kolom debit, kredit, kemudian saldonya debit, kredit. Nah, ini yang dikatakan sebagai 4 kolom. Nah, selain 4 kolom juga dikenal sebagai saldo rangkap. Artinya saldonya itu terbagi jadi dua. Ada saldo debit, ada saldo kredit ya. Berbeda dengan buku besar bentuk 3 kolom yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana saldonya itu hanya satu ya, tidak ditentukan apakah itu debit atau kredit. Oke, sekarang kita akan coba lihat lagi ya, kalau melihat bentuknya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan buku besar bentuk 3 kolom, hanya saja di sini kita membelah dua ya, saldonya, kolom saldonya itu kita belah dua menjadi satu posisi debit, satu lagi posisi untuk kredit. Nah, selainnya sama saja ya, di atasnya kita harus buat dulu nama akunnya apa, kemudian nomor akunnya berapa, kemudian ada kolom tanggal, keterangan, ref yang akan kita gunakan, memberitahukan bahwasanya itu data dari mana gitu kita ambilnya. Kemudian ada kolom debit, ada kolom kredit, ada kolom saldo yang terbagi dari debit dan kredit. Oke, karena saya sudah jelasin seperti apa bentuk buku besar 4 kolom, jadi kita akan coba praktekin bagaimana cara kita melakukan pemustingannya. Kita akan gunakan data jurnal umum ini, ya. Kita akan mulai dari akun kas terlebih dahulu. Di sini kita lihat tanggalnya tanggal 1 Oktober, ada akun kas, nominalnya 10 juta, posisinya di debit. Jadi nanti di sini kita akan pindahkan tanggalnya 1 Oktober 2024. Keterangannya kita bikin investasi pemilik ya, karena ini merupakan berasal dari ya, kas itu bertambah karena adanya investasi dari pemiliknya gitu. Nah, kemudian nominalnya kita letakkan di debit. Kemudian saldonya, karena kita tahu ya, saldo kas itu kan dia posisi normalnya ada di debit, maka ini kita akan letakkan dia di posisi saldonya yang di debit. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada akun kas ya, akun kas di tanggal 3 Oktober itu ada akun kas sebesar 2 juta. Posisinya ini di kredit ya, sebesar 2 juta. Kemudian kita pindahkan di sini tanggal 3 Oktober 2024, keterangannya ini membayar sewa kios, kemudian nominalnya di kredit sebesar 2 juta, kemudian ini kita kurangkan. 10 juta dikurang 2 juta, maka saldonya tinggal 8 juta. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada, ya jangan lupa ini kita kasih kode ya, 101 menandakan bahwasanya kita sudah melakukan pemustingan ke buku besar ya, sudah tadi tanggal 3 juga sudah. Kemudian tanggal 5 ada juga akun kas nominalnya 150.000 di kolom kredit. Nah, kita akan pindahkan 5 Oktober 2024, kemudian ini keterangannya membeli mesin jahit, kemudian nominalnya 150.000 kita kredit, kemudian di sini kita kurangkan dulu ya, saldonya 8 juta kita kurangkan dengan 150.000, maka dapat saldonya
7.850.000. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada di tanggal 8 Oktober, itu ada akun kas sebesar 100.000, posisinya itu berada di kredit, jadi kita akan pindahkan tanggal 8 Oktober itu keterangannya membeli perlengkapan jahit, kemudian nominalnya 100.000 di kredit, kemudian saldo ini kita kurangkan dengan 100.000, maka dapat saldo akhirnya 7.750.000. Nah, kemudian selanjutnya kita posting lagi akun kas di tanggal 10 Oktober. 10 Oktober ini kasnya berada di debit sebesar 300.000. Jadi ini dia 10 Oktober 2024, keterangannya kita buat menerima hasil jahit, posisinya berada di debit. Kemudian karena ini tadi debit ketemu dengan debit ya, itu artinya kita tambahkan. Maka dapat dia saldonya 8.050.000. Ini kita tandain ya, bahwasanya sudah selesai kita posting. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 15 Oktober itu ada akun kas juga. Nah, posisinya ini di kredit sebesar Rp200.000. Kemudian kita pindahkan 15 Oktober 2024, keterangannya membayar utang sebesar 200.000 di kredit ya, posisinya di kredit. Saldonya jadinya kita kurang ya, 8.050.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya 7.850.000. Kemudian kita lihat lagi datanya. Di sini tanggal 20 ada juga akun kas ya, posisinya di kredit sebesar 300.000. Kemudian kita pindahkan di sini 20 Oktober 2024, keterangannya membayar gaji, nominalnya 300.000 di kredit, kemudian dikurangkan 7.850.000, kita kurangkan 300.000, maka dapatnya 7.550.000. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi nih, ada di tanggal 30 Oktober 2024 itu akun kas di posisinya di debit sebesar 250.000 ya. 250.000, kemudian kita pindahkan di sini 30 Oktober 2024. Kemudian keterangannya menerima hasil jahit, nominalnya 250.000. Kemudian ini kita tambahkan ya, karena tadi saldo sebelumnya kita tambahkan dengan 250.000, maka nanti hasil saldo akhir dari akun kas itu adalah sebesar 7.800.000. Oke, kita lihat dulu apakah akun kas ini sudah semua kita posting. Kalau ada yang ketinggalan berarti kita harus cek-recek lagi. Dan ternyata sudah semuanya ya. Kalau sudah semua akun kas kita posting ke buku besar, kemudian kita akan masuk ke akun berikutnya. Ya, akun berikutnya itu adalah akun sewa dibayar muka. Kita akan susun berdasarkan susunan tahapannya, yaitu aktiva, pasiva, ekuitas, dan kemudian pendapatan dan beban ya. Oke, di sini kita bisa lihat ada sewa dibayar muka, ini termasuk ke dalam kelompok aset ya. 102, kodenya kita buat, posisinya ada di debit sebesar 2 juta. Kemudian di sini kita bikin tanggal 3 Oktober 2024, membayar sewa kios, keterangannya. Ini refnya ya, tadi saya kelupaan juga ya, di sini lupa buatnya. Di sini refnya itu kita buat JU1. JU1 ini adalah kode yang menandakan bahwasanya kita mendapatkan data itu dari jurnal umum ya, data jurnal umum di halaman 1. Kalau misalnya ini kan jurnal umumnya cuma 1 halaman lah ya. Jadi makanya dikatakan ini jurnal umum halaman 1. Tapi kalau misalnya jurnal umum itu mempunyai 5 halaman ya, mungkin saking banyaknya data transaksinya selama 1 bulan gitu ya, maka kita bisa bikin dia JU1, JU2, JU3 sampai JU yang terakhir gitu ya, JU berapa, jurnal umum halaman berapa gitu. Nah kebetulan ini hanya 1 halaman, jadi saya buatnya JU1 gitu. Jadi kita bikin JU1 semuanya, ini berasal dari data di jurnal umum halaman pertama.
Ini kita buat dulu ya. Kita buat, tadi kelupaan menjelaskannya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini udah selesai ya untuk yang buku besar. Kemudian untuk buku besar akun kas. Nah, sekarang yang sewa di Bermuka kita juga buat kodenya. Ini juga berasal dari data jurnal umum halaman 1. Nah, kalau sudah, kemudian ya nominalnya jangan lupa letakkan di debit 2 juta. Kemudian pindahkan dia ke saldo, karena posisi sewa di Bermuka itu adalah di debit, ya saldo normalnya, maka itu kita letakkan dia di debit 2 juta. Nah, ini sudah dilakukan pemustingan ya untuk sewa di Bermuka. Kemudian kita posting lagi untuk pelengkapan jahit ya. Kita lihat di sini pelengkapan jahit itu ada di tanggal 8 Oktober. Kita buat kodenya dulu. Itu sebesar 100.000, posisinya di debit. Nah, kita pindahkan di sini 8 Oktober 2024, keterangannya membeli perlengkapan jahit, saldonya debit, kemudian karena saldo normal perlengkapan jahit itu adalah di debit, maka ini nominalnya ini kita pindahkan ke saldo debit sebesar Rp100.000. Kemudian kalau sudah dipindahkan ya perlengkapan jahit, kita cek lagi yang termasuk aset apalagi ya di sini. Mesin jahit ya. Jadi kita ini mesin jahit ini termasuk ke dalam kategori kelompok aset tetap. Jadi dia memang kita buat kodenya berbeda dengan yang lain ya, dengan aset yang lain. Nah, nominalnya itu sebesar 500.000, posisinya di debit. Di sini kita bikin 5 Oktober 2024, keterangannya membeli mesin jahit, nominalnya kita buat di debit, kemudian karena saldo nomor mesin jahit itu ada di debit, maka kita pindahkan nominalnya ke posisi saldo debit. Oke, kita tandai lagi, ini menandakan bahwa sudah selesai. Kemudian kita cek lagi utang usaha. Utang usaha itu kita buat kodenya 201 ya. Adanya di kredit nih. Utang usaha itu adanya di kredit 350.000. Jadi kita cek dulu ya, utang usaha di sini tanggal 5 Oktober 2024 ini membeli mesin jahit ya keterangannya, kemudian nominalnya di kolom kredit sebesar 350.000. Dan kemudian saldonya ini karena posisi normal utang itu adalah di kredit, maka kita pindahkan nominalnya di saldo kredit sebesar 350.000. Oke, kemudian kita lihat lagi apakah ada akun utang. Selain itu, kita cek dulu. Ternyata ada di tanggal 15 Oktober ya. Di sini posisinya 200.000 di debit. Posisi nominal utangnya 15 Oktober 2024, buat keterangannya membayar utang, nominalnya 200.000 pada kolom debit. Kemudian ini kita akan kurangkan dengan saldo sebelumnya. Ini karena debit ya, ini kredit, berarti kita akan kurangkan ya. Jadi dapat saldo akhir utang usaha itu adalah sebesar Rp150.000. Oke, kemudian kita lanjut. Ada modal Tuan Putra ya. Modal Tuan Putra itu ada di tanggal 1 Oktober 2024. Kita kasih kodenya 301. Nominalnya 10 juta di kredit ya. Jadi kita buat di sini. Di sini kita buat tanggalnya di 1 Oktober 2024. Keterangannya investasi pemilik. Kemudian jangan lupa refnya. Refnya ini saya kelupaan terus nih ya. Refnya JU1 ya. Tadi yang di atas juga kelupaan. Ini kita buat dulu JU1. Kemudian ini juga ya JU1. Oke. Kemudian ini JU1. JU1. Kemudian dah. Oke. Oke, jadi ini kita coba tadi ya di mana dia? Ini dia di modal Tuan Putra ya. Jadi tadi kan modal Tuan Putra itu nominalnya ada di kredit ya.
nominalnya ada di kolom kredit sebesar 10 juta. Kemudian kita akan pindahkan ke saldo, ya, nominalnya kita pindahkan ke saldo. Nah, saldonya itu ke kolom kredit. Karena apa? Karena modal itu merupakan posisi normalnya itu ada di kredit, ya. Nah, sudah, kemudian kita tandai bahwasanya sudah dilakukan pemostingan. Kemudian kita lihat pendapatan sekarang. Pendapatan itu ada di tanggal 10 Oktober ya. Tanggal 10 Oktober kita buat tandanya di sini 401. Ya, kemudian di sini kita buat nominalnya 300.000 di kredit ya. Tanggal 10 Oktober 2024, keterangannya menerima hasil jahit. Nominalnya di kredit 300.000. Jadi kita pindahkan ini saldonya ke kolom kredit juga. Kenapa di kolom kredit? Karena saldo normal pendapatan itu adalah di kredit gitu. Jadi kalau bertambah dia beradanya posisinya itu di kredit. Nah, ini sudah selesai untuk yang pertama. Kemudian kita cek lagi nih. Kira-kira dicek lagi kira-kira apakah ada ya apakah ada lagi pendapatannya. Kita cek dulu di sini. Ternyata ada ya, di sini ada pendapatan jahit lagi tanggal 30 Oktober ya. Di sini kita bikin kodenya 401, nominalnya 250.000 di kredit. Kita pindahkan di sini 30 Oktober 2024, keterangannya menerima hasil jahit, nominalnya di posisinya di kredit 250.000. Nah, ini saldonya kita akan tambahkan dengan saldo sebelumnya. Nominal 250.000 tambah saldo 300.000, maka saldo akhirnya sebesar Rp550.000. Kemudian yang terakhir yaitu akun beban gaji, kita bisa temukan di tanggal 20 Oktober. Ini kita bikin kodenya dulu 501. Nominalnya 300.000 di debit ya. Kemudian kita pindahkan ke buku besar ini tanggal 20 Oktober 2024. Membayar gaji keterangannya, kemudian jangan lupa buat kodenya. Kodenya ini menandakan bahwasanya data itu kita ambil dari mana? Ya, data itu kita ambilnya dari jurnal umum. Karena jurnal umumnya cuma 1 halaman, berarti kita buat JU-nya JU1. Nah, kemudian nominalnya itu posisinya di kredit 300.000 dan kita buat ya, kita pindahkan ke saldo kolom debit 300.000. Kenapa? Karena beban gaji itu merupakan saldo normalnya adalah di debit ya. Oke, kita tandain. Kalau sudah, kita cek ulang ya. Ternyata di sini sudah semuanya akun-akun yang ada di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Berarti proses untuk pemostingan buku besarnya sudah selesai ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mengisi atau menyusun neraca saldonya. Nah, untuk menyusun neraca saldonya ini ya sama ya seperti yang sebelumnya penjelasan yang sudah saya sampaikan gitu. Dia tidak ada perbedaan ya. Di sini terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit. Kemudian nanti jangan lupa kita pindahkan semua nomor akunnya kemari. Kemudian nama akunnya juga kita pindahkan. Nah, kemudian saldonya juga kita pindahkan. Ini datanya dari mana ya? Datanya itu semua dari buku besar. Jadi nama-nama akun, nomor akun, bahkan saldo akhir dari masing-masing akun itu kita peroleh dari buku besar yang ada di sini. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ya ke sini ya, akan kita letakkan di sini dan susunlah berdasarkan seperti saya katakan tadi. Bertahap dia. Mulai dari Aktiva dulu ya, akun-akun Aktiva, kemudian akun-akun Pasipa, kemudian akun-akun ekuitas, kemudian akun-akun pendapatan, dan terakhir itu adalah akun-akun beban. Nah, di sini setelah nama akun, nomor akun, saldo akhir masing-masing akun yang ada di buku besar ini ya, kita ngambilnya dari saldo-saldo akhir ini, yang tanda-tanda merah ini ya. Semuanya kita ambil, kemudian kita pindahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau di saldo ini debit, berarti nanti kita letakkan di debit. Kalau dia misalnya saldonya ini di kredit, berarti kita letakkan dia di kredit. Nah, kalau sudah dipindahkan ya, sudah kita susun ke dalam kolom ini atau tabel ini,
maka kita akan jumlahkan masing-masing kolom. Masing-masing kolom debit kita hitung berapa, masing-masing kolom kredit kita hitung berapa. Kalau ternyata hitungannya itu sama, berarti ini sudah dikatakan dia sama atau seimbang atau balance gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita hitung ada yang beda ya, tidak sama, artinya tidak balance, itu berarti ada kesalahan yang kita lakukan. Apakah itu kesalahannya salah menghitung, apakah kesalahannya itu salah menuliskan atau salah mencatatkan gitu ya. Apakah juga karena kesalahannya salah letak posisinya ya, salah letak posisi saldonya gitu ya, saldo atau nominalnya seharusnya di debit kita bikin di kredit, atau seharusnya di kredit kita bikin di debit. Bisa jadi ya. Ataupun bisa dikarenakan kesalahan ada akun yang mungkin kita belum susun di sini, belum kita masukkan ke dalam data saldo. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang bisa memungkinkan bahwasanya jumlah kolom antara debit dan kredit itu menjadi tidak seimbang atau tidak sama atau tidak balance. Tapi kalau ternyata kita sudah lakukan sesuai ya, sesuai dengan data yang ada dan posisinya sudah benar, jumlah menghitungnya juga sudah benar, itu pasti akan menghasilkan jumlah yang sama atau balance seperti ini, Rp10.700.000. Oke, adik-adik sahabat BMA, begitulah ya cara kita melakukan pemostingan dari data akun Juna umum ya yang ada di sini, kemudian ke buku besar dengan bentuk 4 kolom atau saldo rangkap. Sekarang kita coba pahami ya di sini. Kalau kita lihat bentuk buku besar dari 4 bentuk ya, dari yang sebelumnya ada 3 yang sudah kita jelaskan itu, ditambah ini jadi 4, itu bisa dikatakan bahwasanya ini adalah bentuk buku besar yang paling lengkap, yang paling spesifik, dan ini sangat-sangat bagus gitu ya kalau mau digunakan karena lebih rinci gitu. Bahkan nominal saldonya pun kita bisa lihat di sini langsung gitu. Ternyata saldonya debit gitu ya. Kita pisahkan di antara saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, kemudian kita bisa tahu nih, misalnya kayak ini ya, tanggal 1 itu kita saldonya langsung 10 juta. Kemudian tanggal 3 karena ada membayar sewa kios tuh ya, kita jadinya ada pengeluaran uang kas nih. Jadi kita bakal tahu langsung nih, karena saldonya kan saldo sebelumnya dikurangi dengan nominal berikutnya, itu akan kita langsung bisa tahu berapa sih saldo uang kas kita di tanggal 3 Oktober. Jadi nggak harus nunggu akhir periode dulu gitu ya. Karena apa? Karena kita setiap kali terjadi transaksi ya yang mengakibatkan uang kas kita berkurang atau bertambah itu, langsung dia akan berubah di saldo ini. Ya, saldo buku besar. Dia akan otomatis berkurang dan menambah gitu ya ketika ada terjadinya transaksi yang berkaitan dengan akun kas. Nah, kemudian ya ini juga tanggal ada keterangan juga, bahkan kita tahu nih, oh kenapa ya ini uang kas kita berada di kredit? Oh, karena ada pengeluaran uang kas nih. Nah, kenapa sih bisa uang kasnya keluar? Ada apa nih? Ada keperluan apa sih gitu ya? Nah, ternyata kita bisa lihat kita lihat di kolom keterangan gitu ya. Ternyata kita ada membayar sewa kios. Dengan membayar sewa kios ini, otomatis uang kas kita itu akan berkurang. Makanya dia letaknya di posisi kredit. Nah, makanya kenapa saldo uang kas kita pada tanggal 3 Oktober itu menjadi 8 juta gitu. Ya, jadi ini termasuk yang saya katakan lengkap, yang lebih spesifik dan lebih bagus sih kalau kita misalnya mau tahu sih ya uang kas kita tuh berapa ya pada sampai tanggal berapa gitu ya. Kita sudah langsung tahu. Dan bahkan kita juga tahu nih dia berkurang atau bertambah itu karena apa? Kita juga tahu dari buku besar dalam bentuk 4 kolom atau saldo rangkap ini. Ya, ini dia kelebihannya. Kekurangannya ya mungkin memang kalau kita misalnya masih pakai sistem manual nih ya kalau kita pakai sistem manual mungkin ribetnya kita bakal banyak buat kolom-kolom ini gitu ya kan. Agak lama gitu buat kolomnya karena dia banyak membutuhkan kolom nih ya kan, karena lebih terinci. Ribetnya di situ, apalagi kalau misalnya kita mau ujian nih, seorang pelajar atau mahasiswa
mau ujian, kalau menggunakan bentuk ini memang agak ribet ya, memakan banyak waktu gitu. Karena dia harus menggarisi kolom-kolom atau tabel-tabelnya sebanyak ini gitu. Nah, yang lebih simpel memang itu bentuk akun T, tapi ya tidak lengkap, keterangannya tidak ada. Kemudian kita juga saldonya juga nggak bisa langsung apa ya, seperti ini ya, dia langsung ketahuan gitu ya. Nah, jadi setiap bentuk itu kalau saya bilang ya, ada memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ini tergantunglah kebutuhan dari si pemakainya atau si pengguna dari buku besar ini. Kalau memang dia pengen informasi dari buku besar itu lebih rinci, lebih spesifik dan lengkap, maka untuk bentuk 4 rangkap ini adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau memang dia tidak perlu lengkap, yang penting udah tahu aja berapa saldonya, ya mungkin akun T juga udah bisa ya, atau bentuk 3 kolom juga bisa. Tergantung deh mau seperti apa, tergantung pengguna atau pemakai buku besar itu sendiri. Jadi saya di sini udah jelaskan ya cara mengerjakannya secara bertahap, kemudian menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangannya dalam bentuk 4 kolom atau saldo rangkap ini. Oke, buat adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa ini penjelasannya sudah cukup jelas dan saya rasa juga mudah dipahami ya. Jadi tetap semangat untuk belajar akuntansinya, jangan menyerah ya. Sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar gitu. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan materi-materi akuntansi lainnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.